Saya suka sama nenek kamu. Saya akan bawa dia dan akan menjadi teman saya di alam sana. Oke sobat cermat, balik lagi bareng gue Fatur. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya gue lebih bersemangat lagi dalam berkonten. Jadi kali ini gue ingin membahas sesuatu hal yang benar-benar fenomenal banget ya men. Karena umumnya adalah ketika hari lebaran itu hari yang sangat bahagia, hari yang suasananya semakin membuat kita merasa tampak lebih dari hari biasanya. Dan kemungkinan ada beberapa orang yang menganggap hari lebaran itu adalah hari kesenangan dan hari kebahagiaan mereka dengan sanak saudaranya. Kali ini gue menceritakan tentang pengalaman gue sendiri yang kejadiannya beberapa hari yang lalu. Dan ini benar-benar kejadian yang sangat mencegangkan ya, karena ceritanya bermula dari sini. Oke, jadi pada hari ketiga lebaran, seperti biasanya gue dari pagi bersama keluarga gue berangkat untuk silaturahmi ke salah satu tempat sanak keluarga juga. Dan pada pagi itu gue dengan keluarga gue sendiri bersiap-siap untuk berangkat ke tempat saudara gue yang tempatnya adalah di salah satu daerah di Tangerang. Dan pada saat sampai sana nggak ada hal yang mencurigakan seperti biasa. Dan pada saat itu gue ditemanin juga beberapa saudara gue juga. Jadi gue posisinya di mobil tuh bokap gue di belakangnya ada ibu gue, kedua adik gue, dan satu lagi adalah saudara gue atau adik sepupu gue. Nah kami semua berangkat ke sana belum ada kejadian yang memang benar-benar mencurigakan bahwa ada suatu hal fenomenal di malam harinya men. Ini seperti biasa dari pagi, siang, dan sore tampak nggak ada kecurigaan apapun. Dan seketika di sore hari, ibu gua itu mempunyai firasat yang gak enak tentang nenek gua sendiri. Dan pada saat itu ibu gua menerima telepon dari orang rumah di rumah nenek gua. Salah satu ibu gua sendiri nelpon bahwa nenek gua ngomongnya udah ngaco men, udah ngaco. Jadi pada saat itu ditelepon bahwa bilang ke ibu gua sendiri, nenek gue tuh udah ngomongnya ngelantur, bener-bener ngelantur, seperti melontarkan kalimat-kalimat, saya ini orang gila, saya ini siapa, saya ini ada di mana, dan bener-bener hal-hal yang tidak dimasuk akal dengan sehat men. Dan pada saat itu ibu gue mulai kepikiran, bener-bener mulai gak bisa tenang. Dan kami semua akhirnya memutuskan bahwa sepulang dari silaturahmi tersebut mampir ke rumah nenek gue. Akhirnya kita semua jalan. Ketika jalan dan pada saat jadi kondisi rumah nenek gue itu adalah jalan raya, dan di sini ada gang masuk karena mobil memang nggak cukup buat masuk. Akhirnya mobil berhenti di pinggir jalan sini. Dan pada saat itu yang turun nggak semuanya, hanya gue dan ibu gue sendiri yang turun. Akhirnya kita semua turun, buka pintu segala macem, kita langsung berangkat ke gangnya. Pada saat gue masuk ke rumah nenek gue bertemu dengan adik ibu gue dan keponakan ibu gue. Dan di situ juga ada kakek gue. Dan ketika gue masuk, hawanya benar-benar beda dari biasanya ketika gue bermain ke rumah nenek gue sendiri nih. Ketika gue masuk ke dalam, seperti biasa mengucap salam, lalu gue salim satu-satu. Tapi gue di sini melihat keanehan dari nenek gue sendiri. Jadi tipikal nenek gue itu adalah sepulas apapun tidurnya beliau, suara sekecil apapun beliau tetap akan kebangun men. Dan kali ini benar-benar beda karena di situ pada saat itu kondisinya berisik, benar-benar berisik karena situasinya memang benar-benar mencegangkan banget ya, benar-benar mencegangkan. Dan kakek gue sedikit bercerita bahwa akhir-akhir ini mengalami keanehan di rumah tersebut men. Keanehan di rumah tersebut bahwa kakek gue sering ngelihat sosok nenek gue ini ada dua. Terkadang yang satu itu benar-benar
wajahnya itu aneh, dari tatapannya yang entah kemana. Biasanya kan kalau ketika kita punya mata, tatapannya jelas nih, tapi seolah nenek gue yang satu ini, sosok yang menyerupai nenek gue ini, itu matanya benar-benar ke semua arah, men. Dan ketika itu kakek gue bilang, bahkan pernah ada satu momen yang dimana membuat bingung kakek gue sendiri. Pada saat momen tersebut, kakek gue sedang duduk di ruang tamu. Lalu dengan momen berbarengan, nenek gue keluar dari kamar mandi, sosoknya ada dua. Jadi nenek gue itu kebiasaannya kalau habis dari kamar mandi langsung ke kamar, langsung rebahan. Tapi ini beda, yang satu rebahan dan yang satu lagi duduk di tangga. Dan kemungkinan kakek gue gak mau ngambil pusing juga, akhirnya sempat tidak menghiraukan beberapa momen tersebut, men. Oke, singkat cerita, dari kakek gue sendiri, akhirnya gue masuk ke kamar nenek gue. Jadi tipe kamar nenek gue tuh, ini pintu setengahnya itu benar-benar papan, setengah lagi ke atas tuh adalah kayak kawat-kawat nyamuk gitu loh, men. Jadi kalau dari luar tuh kelihatan banget ya bentuknya. Pada saat itu gue masuk, men, ke kamar nenek gue. Ketika gue buka pintu, nenek gue sama sekali nggak ada respon bahwa ada orang yang masuk kamar beliau, men. Di situ benar-benar keanehan gue mulai berpikir bahwa ini nenek gue kenapa. Pada saat gue masuk, gue duduk di situ. Ketika gue duduk, tiba-tiba ada salah satu saudara gue yang di mobil ikut datang. Dan pada saat itu saudara gue sempat ngalamin beberapa hal mual, terus kayak kepalanya berat segala macam. Dan seketika, men, saudara gue bener-bener berperilaku aneh. Dia memegang perutnya. Setelah memegang perutnya, sempat mual beberapa kali, dan sama keponakan ibu gue diambilin plastik. Setelah diambilin plastik untuk nampung muntahnya, tiba-tiba seperti dia langsung menatap tajam keponakan ibu gue. Jadi pas dia muntah seperti ini, mau muntah, tiba-tiba tatapannya tuh tajam langsung. Dan saat itu dia langsung ngelirik ke arah keponakan ibu gue. Jadi ketika gini, langsung dia natap gini. Dan di situ keadaannya benar-benar panik, men. Dan di situ benar-benar panik. Semuanya langsung, yang tadinya berkumpul di dekat kamar nenek gue langsung buyar. Hanya gue di situ, dan beberapa, ada hampir semua orang di situ melantunkan ayat-ayat suci, baca, ya mungkin baca yang bisa aja. Dan ketika gue samperin, kamu mau apa? Gue bilang seperti itu, men. Terus dia nggak jawab, hanya menatap gue tajam sambil jalan bungkuk, sambil memegang perutnya dan sambil ngeliat gue. Dan seketika itu gue udah mulai curiga nih, bahwa di rumah tersebut ada yang nggak beres. Karena siapapun yang main ke rumah nenek gue pasti akan merasakan sesuatu yang janggal di sana. Mungkin seperti kayak ada aktivitas di rumah nenek gue. Jadi tipe rumah nenek gue tuh lantai 2, dan di atasnya itu kamar kosong. Ada kamar satu tapi kosong. Dan jadi tipe kamar, setelah naik tangga ketemu kamar, dan sebelah kamarnya adalah ruang jemuran. Dan di ruang jemuran ini sering banget ada momen yang memang tak masuk akal juga sih. Ya, jadi ketika itu gue hanya bisa baca ayat-ayat suci yang gue bisa, ya mungkin seperti ayat kursi segala macem. Dan akhirnya nggak lama saudara gue pun juga tersadar. Setelah saudara gue sadar, dan ketika saudara gue itu masih kesurupan tadi, ibu gue nelpon bokap gue. Akhirnya bokap gue yang dari mobil buru-buru berangkat ke rumah nenek gue. Dan di situ ketika bokap gue masuk, nggak pakai basa-basi, terlihat sesuatu. Gue pun juga sempat melihat kayak di rumah nenek gue, di kamar nenek gue, ada suatu sosok yang memang sekelibat bayangan hitam naik ke atas. Setelah naik ke atas, dikejar lah sama bokap gue. Kejar, tapi gue masih mengamankan orang-orang bawah nih. Gue nggak langsung ikut ngejar karena di situ kondisinya nenek gue masih benar-benar baru bangun. Gue juga heran kenapa ketika bayangan hitam itu melesat, nenek gue terbangun.
Dan ketika nenek gue terbangun, gue langsung ke atas dong. Dan lo tahu apa yang terjadi di atas? Ketika gue naik ke atas, gue tengok bokap gue udah gak sadar, men. Iya, bokap gue keadaannya seperti duduk begini. Entah gue gak tahu dari mana ya, tiba-tiba di mulutnya ini megang sirih sambil digini-giniin dan langsung ketawa. Dan seketika itu orang bawah tuh pada panik, men. Dan gue masih tetap relax nih. Gue tetap datang dengan keadaan relax, dan gue tanya, kamu siapa? Kamu siapa? Gue tanya sampai 3 kali, dia baru bisa ngomong. Dan dia berbicara, saya Nyi Rosita. Terus gue tanya lagi dong, mau kamu apa? Meneror kami semua di sini. Saya suka sama nenek kamu. Saya akan bawa dia dan akan menjadi teman saya di alam sana. Dan seketika gue terdiam, men. Dan terdiam, gue gak habis pikir. Karena jalan pikiran gue adalah, lo itu makhluk yang gak kasat mata. Ya di alamnya, alam manusia beda lagi. Tetapi dia si Nyi Rosita ini bener-bener mau mengambil nenek gue, men, untuk menjadi temannya di alam sana. Sempat gue lantunin beberapa kalimat dan ayat-ayat suci ya. Tapi responsinya Rositanya itu benar-benar nyantai, benar-benar. Malah semakin gua membaca itu, semakin dia tuh semakin ketawa. Semakin gua baca dia semakin semakin seperti itu, men. Lalu gua mengeluarkan benar-benar terakhir setelah gua pasrah dengan semua ayat suci yang gua baca, nggak ada yang efek. Gua di situ benar-benar terakhir ngeluarin kalimat pamungkas yang biasa gue pakai untuk mengusir jin segala macam, yaitu gue pakai dengan azan dan koma. Dan seketika itu Nyi Rosita itu tidak kuat, dan ketika gue ada di kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dan seketika itu dia bilang, tolong hentikan, saya akan pergi. Gue tetap lanjutin, men. Gue tetap lanjutin azan gue sampai komat akhir. Setelah komat berakhir, tanpa harus diapakan, langsung seketika bokap gue lemas. Dan seketika di situ gue bangunin bokap gue seperti biasa, dikasih air putih segala macem. Ya bokap gue kembali sadar lagi. Akhirnya gue ajak bokap gue turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, di situ akhirnya kita semua doa bersama, dan sempat gue melantutkan ayat-ayat suci dan beberapa kali azan untuk di lantai atas dan di lantai bawah. Jadi seperti itu kejadian teror di hari Lebaran, men. Kesimpulannya adalah tetap tingkatkan keimanan kita, apapun kondisinya kita butuh pelindung yang dari Maha Kuasa, men. Bagaimanapun juga jin dan manusia hidup berdampingan, tetapi jin itu tugasnya menggoda manusia, sedangkan manusia tugasnya adalah beribadah kepada Allah dan menjauhi kerjasama dari jin. Oke, mungkin kesimpulan yang bisa diambil hanya segitu. Mungkin lo semua yang nonton video gue ini ada cerita-cerita menarik, lo bisa kirim ke email gue di deskripsi, dan kalau ada cerita yang menarik bakal gue tayangkan juga di video gue ini. Oke, sekian dari gue. Sebelumnya gue ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian juga yang support video gue, channel gue, dan semuanya. Oke, akhir kata dari gue, salam tua gapat dari